Wankawan TV1. Nah, saya akan membacakan ya hasil rapat kita minggu lalu. Ya, yang pertama kali kita rapat di sini. Ini merupakan semacam rekomendasi ya forum aksi dan alumni. Akan saya bacakan semuanya, lumayan panjang karena rapatnya juga isinya banyak orang dan semuanya ngomong. Dan saya merangkum semuanya bersama. Saya mulai. Bahwa kehidupan bernegara selama hampir 10 tahun pemerintahan Joko Widodo telah hancur dari sisi politik, ekonomi, dan hukum. Maka dengan penuh kesadaran agar mendapatkan kehidupan bernegara dan tata negara yang nyaman, adil, dan makmur, kami rekomendasikan evaluasi dan solusi sebagai berikut. 1. Secara politik, oposisi berhasil dilumpuhkan lewat strategi sandera kasus ketua-ketua umum parpol dan lingkar dalamnya. 2. DPR berhasil dilumpuhkan lewat ketum-ketum parpol sehingga kehilangan fungsi kontrol dan pengawasannya terhadap pemerintah. 3. DPR telah menjadi bawahan eksekutif sehingga fungsinya berubah menjadi tukang stempel. Semua perpu dan RUU yang diinginkan pemerintah dibahas secara maraton, meskipun merugikan rakyat dan negara. Sidang bahkan dilakukan di tengah protes rakyat, aktivis keadilan, dan kaum intelektual di bawah penjagaan ketat aparat bersenjata. Ini menunjukkan pemerintah dan DPR tidak mau mendengar suara rakyat. DPR dan pemerintah seakan mengejar setoran para pemesannya, yaitu 30 grup usaha superkuasa konglomerat alias oligarki yang jadi pasukan proksi Cina atau Amerika Serikat. Contohnya, sekedar menyebut sebagian saja, Perpu Corona yang diundangkan tengah malam, revisi Undang-Undang Keormasan yang memberi wewenang kepada pemerintah membubarkan ormas tanpa proses pengadilan, revisi Undang-Undang KPK yang merubah KPK dari superbody menjadi lembaga pemerintah biasa di bawah presiden yang akhirnya jadi senjata pemberangus oposisi, revisi Undang-Undang Minerba yang membuatnya semakin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang justru membuat tambang-tambang dan mineral kita jadi bancaan asing dan asing, sedang rakyat jatuh miskin. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang bisa membuat rakyat tenaga kerja Indonesia sendiri jadi kontrak, jadi kuli kontrak seumur hidup. Tak ada batas kapan mesti diangkat jadi karyawan tetap, sebagaimana dulu ditetapkan 2 tahun oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja ini pun memberi peluang kepada investor untuk mengusir rakyat dari kampung-kampung mereka yang strategis atau mengandung tambang di seluruh tanah air. Sebab pemerintah diberi wewenang untuk menyerahkannya kepada konglomerat atau investor sebagai kawasan ekonomi khusus atau PSN, proyek strategis nasional, sehingga Indonesia memasuki zaman penjajahan baru yang menyengsarakan. Contohnya Rempang, Seruyan, Gorontalo, Papua, Wadas, Kendeng, Tanjung Pasir, dan lain-lain. Undang-undang penyiaran yang melarang publikasi laporan investigatif yang mematikan hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang benar, merusak kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang BPIP, HIP yang memusuhi agama, revisi Undang-Undang Dasar 1945 tentang usia cawapres demi Gibran, anak sulung presiden lewat MK. Lalu ada percobaan revisi usia cawagup demi Kaisang, putra bungsu presiden lewat MA yang gagal. 4. Dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintah seakan sengaja membiarkan kasus-kasus besar tidak diproses, sedang DPR seperti sengaja membiarkannya sehingga merugikan negara, rakyat, dan menguntungkan koruptor. Dapat disebut di sini antara lain pencucian uang senilai 349 triliun di Kemenku, penyalahgunaan duit pajak untuk hidup mewah petugas pajak,
penyelundupan emas senilai 189 triliun tahun 2020 dan 180 triliun tahun 2017. Lalu penggalsiran duit Telkomsel senilai 6,2 triliun yang diarahkan Menek BUMN Erick Thohir untuk membeli saham GoTo, di mana abangnya Garibaldi Boy Thohir ada di sana. Ini merugikan negara 3,2 T yang jadi keuntungan GoTo. Ini telah dilaporkan LSM Cerdas Hukum. Lalu bisnis PCR, Menek BUMN dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang konon menghasilkan 10 triliun di atas kesulitan rakyat. Lalu pembunuhan anak buah sendiri oleh Kaisar Sambo yang konon ada duitnya 150 triliun di rumah itu, tapi ini lenyap. Penyerobotan lahan hutan 3,3 juta hektar oleh pengusaha sawit yang mau dilegalkan Luhut Binsar Panjaitan. Pengelolaan BUMN yang asal-asalan sehingga 68% BUMN dalam kondisi hampir bangkrut menurut Menko SMI, termasuk Pertamina 191 triliun dan PLN 71 triliun. Ini menyebabkan ya ada uang yang harus digelontorkan kepada PLN dan Pertamina yang namanya subsidi itu jatuh kepada para pengusaha listrik swasta dan batubara. 5. Pemerintah telah membentukkan Kejaksaan Agung yang mengusut korupsi di PT Timah senilai 271 sampai 300 triliun dengan kepolisian Densus 88 anti teror. 6. Pemerintah Jokowi yang oleh Bahlil Lahadalia digelari Raja Jawa telah membajak demokrasi, antara lain melalui pilpres curang dengan mengerahkan KPU, Bawaslu, TNI, Polri, aparat desa, PLT, gubernur, bupati, wakil, dan penyalahgunaan bansos dan sistem sirekap untuk memenangkan kandidat capres-cawapres yang didukungnya. Menukangi Undang-Undang Dasar 1945 tentang syarat wapres melalui MK untuk memuluskan politik dinasti buat putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka. Juga percobaan merubah syarat cawagup melalui MA buat si putra sulung Kaisang putra bungsu Kaisang Pangarep. Menghalangi putra-putra terbaik bangsa untuk berlaga di pilkada, antara lain Anies Baswedan. Menekan Nasdem, PKS, dan PKB agar meninggalkan Anies. Percobaan memborong semua opsi lewat Kim Plus sekaligus mengisolir PDIP Megawati agar tak bisa bermitra dengan parpol manapun di pilkada. Ini digagalkan MK. Lalu mengambil alih Golkar dengan menyingkirkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto lewat taktik sandera kasus ekspor minyak sawit. Lalu menempatkan boneka Bahlil di pucuk pimpinan Golkar. Ini disinyalir akan dijadikan alat mengendalikan Prabowo, presiden terpilih. 7. Pemerintah dengan persetujuan diam-diam dari DPR telah menempatkan negara dan rakyat dalam posisi sulit lewat utang negara jor-joran yang mencapai 8.800 triliun. Ini membuat APBN senilai 3.500 triliun tahun ini mesti dialokasikan triliun lebih untuk cicilan bunga utang dan pokok utang, sehingga dana pembangunan buat kesejahteraan berkurang banyak. Ini pada gilirannya dibebankan kepada rakyat dalam bentuk pengurangan subsidi pupuk, bibit, kenaikan pajak, listrik, BBM, tol, biaya pendidikan, uang kuliah, dan biaya hidup. Berpijak pada paparan di atas, maka kami dari Forum Aksi meminta agar Presiden Jokowi dan kabinetnya turun segera sebelum tanggal 20 Oktober 2024. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Forum Aksi Juju Purwantoro, Ishak Rafiq, dan Vicky Aba Belfast.
Wankawan TV 1.